Chris, what do you Chris. say, Chris? Chris, did you kill your wife? Did you do this? Chris, do you have any comment? Do you have something to say to Sherry's family? Di balik setiap kejahatan, selalu ada potongan-potongan kebenaran yang menunggu untuk ditemukan. Tidak ada pelaku yang benar-benar bisa bersembunyi, dan tidak ada rahasia yang selamanya bisa dikubur. Setiap jejak, sekecil apapun, bisa menjadi kunci untuk membuka misteri. Inilah kisah kriminal nyata yang akan kita telusuri hingga kebenaran terungkap. Pada pagi hari tanggal 5 Mei tahun 2009, sekitar pukul 6.43 pagi, Detektif Justin Barlow menerima panggilan panik dari tetangganya, Christopher Coleman atau biasa disapa Chris Coleman. Chris mengatakan bahwa dia sedang berada di gym dan sejak pagi tidak bisa menghubungi istrinya di rumah mereka. Chris dan istrinya Sherry, serta dua anak lelaki mereka tinggal di lingkungan Robert Drive, Columbia, Illinois. Setelah mendengar laporan tersebut, Detektif Justin segera bertindak sebagai petugas yang merespon. Dia memberitahu operatornya di Departemen Kepolisian Columbia. Setelah berpakaian dan mengambil senjata dinasnya, dia segera pergi ke rumah Chris. Detektif Justin bertemu dengan petugas Jason Donjon di depan rumah Chris. Mereka berdua memeriksa tempat tersebut dan memanggil Sherry. Karena tidak ada jawaban, mereka memeriksa sekitar rumah dan menemukan kasa jendela ruang bawah tanah yang terlepas dan salah satu jendela terbuka. Melalui jendela itulah mereka masuk ke dalam rumah. Saat memasuki rumah tersebut, mereka disambut oleh pemandangan yang mengerikan sekaligus aneh. Di dinding-dinding rumah, terdapat coretan cat semprot merah bertuliskan pesan-pesan kebencian seperti "punished", dihukum, dan "you have paid", kamu telah membayar. Saat mereka memeriksa ke lantai 2, mereka menemukan Sherry dan dua anak lelaki mereka, Garrett dan Gavin, sudah meninggal dunia di tempat tidur mereka masing-masing. Christopher Coleman adalah seorang mantan marinir. Saat kejadian tragis menimpa keluarganya, Chris masih bekerja sebagai kepala keamanan penginjil ternama Joyce Meyer di St. Louis. Orang tua Chris adalah seorang pendeta. Chris dan Sherry bertemu saat keduanya masih bertugas di Korps Marinir. Setelah menikah, Chris sering bepergian jauh terkait pekerjaannya, sedangkan Sherry menjadi seorang ibu rumah tangga yang berdedikasi. Segera Detektif Justin mengamankan tempat kejadian perkara. Saat Chris tiba di rumahnya, detektif memberitahu Chris bahwa istri dan anak-anaknya tidak selamat. Chris yang mendengar berita itu langsung terduduk di jalan masuk rumah dan mulai menangis sesenggukan. Dia mengatakan mual dan ingin muntah lalu meringkuk dalam posisi janin. Hari itu juga Chris dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Chris menjelaskan bahwa sejak bulan November tahun 2008, Chris sudah melaporkan adanya serangkaian ancaman yang menargetkan keluarganya. Ancaman tersebut dikirim melalui email dari alamat destroychris@gmail.com dan surat kaleng ke kotak surat rumah mereka. Pesan-pesan tersebut menuntut agar Joyce Meyer berhenti berkhotbah. Menanggapi hal ini, kepolisian Columbia sempat memasang CCTV dan melakukan patroli tambahan di kediaman Chris. Beberapa pertanyaan timbul saat kasus ini terjadi, yaitu mengapa polisi tidak bersegera memeriksa alamat IP pengirim email ancaman tersebut. Hal ini dikarenakan sangat lazim bagi tokoh agama dan pembicara besar menerima ancaman, sehingga ancaman terhadap keluarga kepala keamanannya dirasa bagian konsekuensi pekerjaan. Selain itu, Detektif Justin adalah tetangga dekat sekaligus teman, sehingga sangat mempercayai cerita Chris sebagai kolega penjaga keamanan. Dan yang lebih penting, untuk pemeriksaan alamat IP harus ada pengaduan hukum resmi dari orang yang merasa dirugikan. Dalam hal ini Chris juga memberikan laporan secara bertahap dari November tahun 2008 hingga April tahun 2009, sehingga membuat polisi lebih fokus pada perlindungan fisik keluarga Chris. Pemeriksaan di lokasi kejadian tidak ditemukan tanda-tanda masuk paksa ke dalam rumah, meskipun ditemukan jendela yang terbuka di lantai bawah. Selain itu tidak ditemukan jejak DNA orang asing sama sekali, baik di jendela yang terbuka maupun di keseluruhan bagian rumah. Detail penting dari kondisi ketiga korban yaitu 1. Mereka bertiga ditemukan di tempat tidur masing-masing dalam posisi sedang tidur. Hal ini menjelaskan mengapa tidak ada luka tangkis atau luka pembelaan diri tanda pergulatan di tubuh ketiga korban.
Namun di lengan Chris terdapat luka bekas kuku yang diklaim Chris luka akibat dia memperbaiki antena di hari sebelumnya. Jaksa mempercayai luka itu adalah luka dari kuku Sherry yang memegang dengan keras lengan Chris saat sedang dicekik. 2. Ketiganya meninggal karena pencekikan menggunakan tali atau kabel, terdapat bekas jeratan di leher mereka. 3. Berdasarkan suhu dan kekakuan mayat, otopsi menunjukkan bahwa mereka meninggal antara jam 11 malam hingga jam 3 pagi. Jauh sebelum Chris pergi ke pusat kebugaran pada pagi harinya. Kondisi korban yang tidak melakukan perlawanan ini justru menjadi poin penting bagi jaksa untuk membuktikan bahwa pembunuhnya adalah orang dalam, yang memiliki akses penuh ke rumah dan bisa mendekati para korban tanpa menimbulkan kecurigaan atau keributan. Penyelidikan yang awalnya terfokus pada musuh-musuh Joyce Meyer, segera beralih kepada Chris Coleman setelah beberapa fakta gelap terungkap. Chris diperiksa oleh detektif Justin Barlow dan David Bivens dari Kepolisian Columbia pada hari pembunuhan. Chris datang menggunakan kaos tanpa lengan dan celana pendek olahraga. Chris mengaku pagi itu bangun pukul 5.30 pagi, kemudian dia bersiap dan langsung berangkat ke gym pada pukul 5.43 pagi. Chris menyatakan bahwa pada saat dia pergi Sherry dan anak-anaknya masih tertidur lelap, dia sempat mencium Sherry di tempat tidur sebelum meninggalkan rumah. Dia mengatakan sempat menelpon Sherry saat perjalanan menuju gym untuk membangunkannya, namun tidak diangkat. Polisi merasa aneh karena tidak ditemukan pola sebelumnya, bahwa ia biasa menelpon istrinya hanya untuk membangunkannya. Saat detektif menanyakan status pernikahannya, pada awalnya Chris mengatakan bahwa pernikahan mereka baik-baik saja dan mereka adalah pasangan yang normal. Namun ia mengakui pernah ada diskusi mengenai perceraian, meski kemudian ia mengklaim tidak pernah menindaklanjuti diskusi ini dengan serius. Ketika pertanyaan diajukan tentang apakah dia memiliki hubungan asmara dengan orang lain, Chris awalnya membantah, namun kemudian dia mengaku memiliki hubungan pertemanan dekat dengan Tara Lynch. Dia berkali-kali meyakinkan detektif bahwa hubungan mereka murni benar-benar pertemanan biasa saja. Bahkan Sherry tahu tentang hubungan mereka karena Tara adalah teman SMA Sherry, dan Sherry yang mengenalkannya pada Tara. Chris dibebaskan hari itu setelah pemeriksaan selama 6 jam karena masih kurangnya bukti dan sebagai strategi polisi untuk mengumpulkan bukti yang lebih kuat. Polisi kemudian memeriksa Tara Lynch. Perempuan itu memberikan beberapa pernyataan krusial saat diperiksa polisi. Pernyataan Tara kemudian menjadi bukti kunci yang meruntuhkan alibi Chris dan mengungkap motif pembunuhan tersebut. Tara mengakui adanya hubungan terlarang antara Chris dan dirinya. Hubungan itu sudah terjalin sejak November tahun 2008. Hubungan itu terjalin sejak mereka bertemu di sebuah konferensi di Florida. Tara juga mengungkapkan bahwa Chris berjanji akan menceraikan istrinya dan menikah dengannya pada bulan Januari tahun 2010. Mereka sudah bertukar cincin, membahas nama anak mereka kelak, dan mencari rumah di area St. Louis untuk ditinggali bersama. Chris juga berjanji kepada Tara akan menyerahkan surat cerai kepada istrinya pada tanggal 4 atau tanggal 5 Mei tahun 2009, tepat di mana Sherry dan kedua anaknya ditemukan meninggal dunia. Tara juga mengakui adanya komunikasi yang sangat intens melalui email, pesan chat dan telepon yang bersifat sangat pribadi secara eksplisit. Tara sangat bekerja sama dengan polisi. Dia memberikan izin kepada polisi untuk memeriksa isi komputernya, di mana kemudian ditemukan banyak email dari Chris untuk Tara. Perempuan itu juga menambahkan bahwa dia berbicara terakhir dengan Chris sebelum terjadinya peristiwa itu adalah pada tanggal 4 Mei tahun 2009, hanya beberapa jam sebelum pembunuhan terjadi. Sementara itu bukti-bukti forensik semakin menguatkan keterlibatan Chris, yaitu adanya kwitansi pembelian cat semprot merah merek Rust-Oleum yang ditandatangani oleh Chris di sebuah toko lokal 3 bulan sebelum terjadinya peristiwa. Chris beralibi bahwa cat itu digunakan untuk membuat sasaran tembak di dinding dalam permainan paintball bersama anaknya, Garrett. Namun jaksa tetap menggunakan ini sebagai bukti ketersediaan alat di tangan Chris. Pakar forensik Marcus Roger juga dapat membuktikan bahwa email ancaman, "Destroy Chris", dibuat dan dikirim dari laptop Dell milik Chris sendiri, melalui koneksi internet kartu milik Chris sendiri. Selain itu ditemukan juga foto-foto eksplisit bersama Tara yang dicetak pada papan busa bertanggal 8 Oktober tahun 2008. Hal ini membuktikan bahwa perselingkuhan dimulai lebih awal daripada pengakuan Chris pada polisi. Selain itu di riwayat pencarian internet Chris terekam bahwa dia mencari informasi tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk meninggal karena pencekikan, dan cara menggunakan cat semprot.
Pencarian itu dilakukan beberapa hari sebelum terjadinya peristiwa. Bukti kuat lainnya adalah kebiasaan salah mengeja yang sering dilakukan Chris pada kata-kata tertentu, yang muncul baik di email maupun coretan di dinding tempat kejadian perkara. Para detektif menemukan pola ejaan unik, yang identik antara tulisan Chris sehari-hari dengan pesan-pesan teror tersebut. 1. Kata, punis, dalam email ancaman dan coretan chat semprot di dinding rumah Robert Drive, pelaku menuliskan kata, punishe, tanpa huruf D di akhir. Detektif menemukan bahwa dalam dokumen kerja dan pesan pribadi Chris sebelumnya, ia sering melakukan kesalahan ejaan yang sama persis. 2. Kata, opportunity, Chris sering salah mengeja kata ini menjadi opportunity, yaitu kurang satu huruf P. Kesalahan ini ditemukan konsisten di semua pesan ancaman yang ia klaim dikirim oleh orang asing. 3. Gaya tulisan tangan, meskipun ia mencoba menyamarkan tulisan tangannya saat menyemprot dinding dengan cat, ahli forensik bahasa dan tulisan melihat adanya kesamaan struktur huruf, terutama pada huruf-huruf tertentu yang menunjukkan bahwa pelakunya bukan orang luar, melainkan seseorang yang kidal atau mencoba menulis dengan tangan yang tidak dominan, namun tetap menyisakan ciri khasnya. Chris Coleman resmi ditangkap pada malam hari tanggal 19 Mei tahun 2009, di rumah orang tuanya di Chester, Illinois. Penangkapan itu dilakukan tepat 2 minggu setelah jenazah Sherry dan kedua anaknya ditemukan. Saat digiring oleh polisi, Chris terlihat mengenakan baju tahanan berwarna oranye dengan tangan terborgol di pinggang. Ia menolak menjawab pertanyaan dari wartawan pada saat itu. Chris ditahan tanpa jaminan hingga waktu persidangannya. Anything for your family, Chris? Any message at all? Persidangan yang berlangsung di Waterloo, Illinois, menarik perhatian nasional. Chris Coleman tampil mengenakan rompi anti peluru demi alasan keamanan. Meskipun pembela berusaha meyakinkan juri bahwa ada penyusup yang meretas komputer Chris, bukti-bukti fisik dan digital terlalu kuat untuk diabaikan. Motif pembunuhan yang dilakukan Chris adalah keinginannya untuk menikahi Tara, namun dia juga memiliki rasa takut kehilangan pekerjaan sebagai kepala keamanan pengkhotbah Joyce Meyer, jika dia menceraikan Sherry, karena kantornya memiliki kebijakan disiplin ketat terhadap perilaku amoral. Pada tanggal 5 Mei tahun 2011, tepat 2 tahun setelah pembunuhan, juri menyatakan Chris Coleman bersalah atas 3 dakwaan pembunuhan tingkat pertama. Ia dijatuhi 3 kali hukuman penjara seumur hidup, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Pasca vonis, Chris tetap mempertahankan pengakuan ketidakbersalahannya melalui berbagai wawancara. Chris juga sempat mengajukan banding, namun ditolak. Pengadilan banding pada tahun 2015 tetap menguatkan vonis hukuman 3 kali penjara seumur hidup. Meskipun melakukan pembunuhan di Columbia, Illinois, Chris dipindahkan dari penjara Pontiac Correctional Center, Illinois, ke Wisconsin pada Agustus tahun 2011. Karena alasan keamanan. Untuk diketahui, tahanan karena melakukan kejahatan pada anak dan wanita, menjadi terlalu sensitif dalam populasi narapidana yang besar karena berpotensi untuk menerima pembalasan dari sesama narapidana. Chris Coleman saat ini menjalani hukuman penjara seumur hidup di Dodge Correctional Institution, sebuah penjara dengan keamanan maksimum yang terletak di Waupun, Wisconsin, Amerika Serikat. Demikian kisah kriminal nyata kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga kita bisa mengambil pelajaran baik dari peristiwa tidak baik sekalipun. Sampai jumpa di kisah kriminal nyata berikutnya.